Pagi Pris, pagi Eren, pagi Annabel, pagi Pagi, Redinda Kak. Ayu. Iya. Sambil tunggu teman-temannya mungkin boleh diingetin ya di grup biar join ya. Sesuai kesepakatan kita hari Kamis kemarin karena masih ada sekitar 8 nomor yang belum kita bahas ya. Hari ini kita mau selesaikan, semoga selesai untuk pembahasan. Pagi Dama, pagi Daniel. Pagi Kak. Iya. Pagi Matt Gilbert ini siapa? Matthew maksudnya. Pagi Gracia. Pagi, Pak. Iya. Matthew betul. Betul, Pak. Oh, pagi Hexa. Selamat pagi Kak Bandar. Pagi Annabel. Minggu depan sudah UPK ya, jadi adik-adik cuma punya waktu mungkin sekitar seminggu kurang. Kalian harus persiapkan lagi belajarnya. Pagi Keira, pagi Eklesia, pagi Dina. Oke, satu orang pimpin dulu sebelum kita mulai. Kak Bandar minta tolong Daniel deh, boleh pimpin dulu deh. Oleh Ya. teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Oke, thank you. Yuk, adik-adik open cam ya. Thank you buat Gracia yang sudah open cam. Yuk, silakan. Open cam dulu biar kita lanjut. Kemarin nomor 18 kita sempat spill setengah ya. Kita sudah kalikan frekuensi dengan nilainya. Lalu kemudian Kak Badan minta tolong adik-adik jumlahkan kan perkalian nilai kali frekuensinya untuk 8A dan 8B, betul ya? Nah, ada yang udah dapat hasil penjumlahannya berapa? 8A dan 8B? Oke, share screen-nya udah terlihat ya? Nomor 8A dan 8B. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, yuk. Sekarang tinggal fokus kita ke penjumlahan ini. 60 sampai ke 100. Berapa nih jadinya? Kalau dijumlahin. 2280. 2280 yang 8A. Oke, 2280. Ya. Lalu yang B-nya berapa? Aku dapatnya sama, Kak, 2280. Oh, sama. Oh, bisa sama gitu ya. Berarti 8A dan 8B jumlah nilai kali frekuensinya sama. Oke, baiklah. Lalu kemudian kalau dia sama, apakah pernyataan pertama ini benar? Si Budi mengatakan bahwa rata-rata kelas A itu lebih besar atau lebih kecil dari kelas B? Kalau di soalnya. Ntar ya, kapan harus cek dulu. Soalnya, pernyataan si Budi yang pertama itu mengatakan bahwa rata-rata siswa yang A lebih tinggi daripada kelas 8B. Jadi kira-kira benar nggak? Hasil penjumlahan nilai kali frekuensinya udah sama nih, 2280. Jumlah siswanya juga sama, 30. Kira-kira rata-ratanya sama atau enggak? Antara 8A dan 8B. Kan kalau 2280 dibagi 30 berarti sekitar, ini coret aja ya, 228 bagi 3 itu sekitar 76. Berarti 8A 76, rata-ratanya 8B juga sama dong, karena jumlah siswa sama, nilai kali frekuensinya juga sama. Berarti pernyataan pertama itu nggak tepat, ya, salah berarti. Kalian bisa cek, bisa klik nanti yang ini ya, bulatannya. Lalu kemudian yang berikutnya, pernyataan kedua, Ani mengatakan bahwa median kelas A, median itu maksudnya nilai tengah, sama dengan median kelas B. Nah, ini kan masih
ngomongin data tunggal. Kenapa data tunggal, Kak? Lihat nilainya. Nilainya itu angkanya pasti, bukan range. Ini lihat dari nilainya, ini kalian identifikasi bahwa ini adalah frekuensi atau tabulasi data tunggal, bukan data majemuk. Kalau data majemuk nilainya itu ada range-nya. Misalkan dari 60 sampai 70, 71 sampai 80, misalkan begini, ya. Misalkan 61 sampai 70, 71 sampai 80. Kalau kalian ketemu begini, makanya data majemuk. Dan di data majemuk itu belum dipelajari waktu SMP, nanti belajarnya di SMA. Ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, maka ini data tunggal semua ya. Nah, cara mencari median dari data tunggal, adik-adik, ada dua cara. Bentar ya, ini Kak Bandar copy dulu, biar Kak Bandar bisa clearkan semua chat ininya ya. Kita mau fokus ke pernyataan kedua. Kak Bandar duplicate dulu, bentar ya. Yuk. Nah, oke, nah 18B ya, berarti pernyataan kedua kita fokus ke pernyataan kedua. Median. Median itu sama pengertiannya dengan nilai tengah. Ini kemarin frekuensinya 30, ini juga 30. Nah, kalau kalian ketemu median, median itu dibagi oleh dua konsep kalau untuk data tunggal. Ya. Median kalau misalkan jumlah datanya atau N-nya ini, frekuensinya itu genap. Kalau frekuensi genap, maka kalian bisa pakai konsep ini. Data tengah kan, nilai tengah. Median itu kan nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengahnya adalah berarti data kayak gini. Data setengah N ditambah N plus 1. Bukan N plus 1 ya. Setengah N plus 1, sorry. Jadi data ke setengah N ditambah data setengah N plus 1, nanti ini dijumlahin dibagi 2. Ingat N-nya 30. Kalau frekuensi ganjil enak. Frekuensi ganjil itu kalian tinggal pakai konsep begini. N plus 1 bagi 2. Ini ngomongin letak median atau posisi mediannya di mana. Ya. Kalau dia median frekuensi data genap, genap itu berarti jumlah datanya itu genap semua. Ini kan N-nya 30, berarti genap dong. Maka kita pakai konsep yang ini. Ya, frekuensi genap kita pakai yang ini. N-nya 30, berarti mediannya ada di data setengah kali 30 ditambah setengah kali 30 tambah 1. Ya, ini ngomongin letaknya dulu. Setengah kali 30 berapa? Setengah dari 30 berapa? 15. Setengah kali 30 tambah 1 berapa? Setengah kali 30 tambah 1 berapa? Setengah kali 30 kan tadi 15. 15 tambah 1 berarti 16. Nah, berarti letak mediannya itu di data 15 dan 16. Ya, letak mediannya di data ke 15 dan 16. Kalian tinggal cek frekuensinya. Frekuensi ke-15 untuk kelas 8A. Kita jumlahin ya. 1 tambah 2, 3. Tambah 5, 8. Tambah 6, 14. Berarti data ke-15 startnya di sini. Sampai sini kan 14. Ya kan? Jumlahnya. Berarti 15 dan 16 itu di sini. Clear nggak?
data ke-15 dan 16 itu di frekuensi ke-7. Frekuensi 7 nilainya. Atau bukan nilainya, maksudnya frekuensi 7 itu ada 7 data. Ada 7 orang. Lalu di kelas 8B kita cek. 2 tambah 1, 3 tambah 4, itu 7. Tambah 5, 12. Nah, berarti sampai sini 12 nih. Ya kan, 12. Berarti data ke-15 dan 16-nya di sini dong. 15 dan 16-nya di sini. Oke. Ini baru ngomongin letak mediannya. Belum ngomongin nilai mediannya berapa. Ya. Yuk, sekarang kita ngomongin nilai mediannya. Nah, kalau ngomongin nilai mediannya, maka letaknya kan udah dapat nih. Nah, sekarang tinggal fokus ke nilainya. Nilainya berarti 80, lalu 80. Nah, tinggal kita masukin ke konsep ini. Data ke-15 kan tadi 80. Ditambah data ke-16-nya juga 80. Dibagi 2. Berarti 80 tambah 80 bagi 2, 80 dong mediannya. Yang kelas 8A. Ya. Yang kelas 8B juga sama, 15 dan 16-nya juga 80. Berarti sama nih, 80 tambah 80 bagi 2 juga. 80. Jadi pernyataan kedua, Ani mengatakan bahwa median kelas A dan kelas B itu sama. Itu pernyataannya benar. Maka kalian tinggal klik yang benar. Kan ditanyakan bagaimana pendapatmu, benarkah atau salah. Kalau tadi pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar. Ya. Oke, lanjut ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu dia ngomongin modus kayaknya ya. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kalian tinggal lihat untuk modus, adik-adik tinggal lihat masing-masing di kelas 8A dan 8B. Ya, modus yang paling besar itu punya frekuensi paling besar. Modus paling besar itu ditandai dengan frekuensinya paling besar sendiri. Nah, coba di 8A, frekuensi paling besar angka berapa? Frekuensi paling besar di 8A angka berapa? Modus itu nilai yang sering muncul. Yang paling banyak muncul. Ditandai dengan jumlah frekuensinya banyak, paling besar. 8A, frekuensi paling besar di angka berapa? 80. Ya, 80 ya. Ada berapa orang? 80. 7. Ini frekuensi paling besarnya. Berarti letak modusnya di sini. Modusnya di sini, maka nilainya 80 untuk 8A. Lalu di 8B, frekuensi paling besar? 80 juga, Pak. Karena frekuensinya 6. Ya. Jadi modusnya sama. Nah, tinggal kita cek pernyataannya. Pernyataannya adalah Johan berpendapat modus kelas A beda sama modus kelas B. Kira-kira benar nggak pernyataannya? Modus kelas A beda sama modus kelas B. Kira-kira benar nggak pernyataannya? Tadi ini salah, ini benar. Kan sama-sama 80 modusnya ya. Berarti salah dong. Kan pendapatnya dia bilang A dan B beda modusnya. Kecuali dia bilang Johan berpendapat bahwa modus kelas A sama dengan modus kelas B. Itu baru betul. Clear ya? Kan pendapatnya si Johan bilang modus kelas A beda dengan modus kelas B. Clear ya? Jadi nanti kalian kalau oke, checklistnya atau kliknya yang ini. Ya. Ada pertanyaan tentang statistika? Kalian bisa belajar dari banyak sumber tentang statistika, bebas aja, benar nggak batasi, selama kalian ngerti apa yang dijelasin ya. Yuk, ini masih dasar tentang statistika tuh, median, modus tuh dasar banget tadi ya. Nanti ada yang namanya simpangan, kuartil, interkuartil, segala macam jangkauan. Gitu. Ya, kita udah pernah belajar kalau yang
komunitas sudah pernah belajar di kelas 8 kemarin tentang statistik ya. Yuk lanjut. Nomor 19. Di sini ada persamaan garis lurus ada 4. Yang ditanyakan adalah manakah persamaan garis yang sejajar? Nah, syarat dari persamaan garis yang sejajar itu adalah dia punya kemiringannya sama. Kalau ada dua garis yang sejajar berarti sejajar itu kan begini ya, bisa miring sama, bisa lurus, bisa atas bawah. Sejajar kan? Berarti secara kemiringannya itu sama. Atau gradiennya berarti gradien garis pertama sama dengan garis kedua. Ini syarat dua garis sejajar. Kita udah belajar di kelas 8 kalau nggak salah, persamaan garis lurus ya. Oke, lanjut ya. Nah, maka tinggal lihat dari 1 sampai 4, persamaan garis 1 sampai 4. Tinggal kalian lihat. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu, bentuk umumnya ya. Bentuk umum persamaan garis lurus itu sama dengan ini. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kalian jadikan dulu persamaan-persamaan 1 sampai 4 itu sebelah kirinya cuma Y. Kalau mau mudah, ya, kembalikan ke bentuk umumnya. Ini bentuk umum persamaan garis lurus. Kalau udah dibentuk ke bentuk umumnya, maka fokusnya kalian tinggal samakan gradiennya. Ingat, kita ditanyakan adalah garisnya sejajar. Nanti mana yang punya gradiennya antara 1 sampai 4 ini sama. Ya. Nanti kita cek masing-masing. Kembalikan dulu masing-masing dari A sampai D ke bentuk umumnya. Yuk, yang A, yang pertama ya. Yang pertama itu 3X plus 6Y. Yang pertama ya. 3X plus 6Y sama dengan 34. Y-nya biarin di kiri, berarti 6Y, 3X-nya pindahin ke sana ya. Sama dengan, jadi negatif ya, min 3X plus 3. Ini 6Y, kita butuhnya Y, supaya gradiennya ketemu nanti berapa. Maka Y-nya berarti bagi 6 aja deh. Berarti Y-nya berarti min 3X per 6 ditambah 34 bagi 6. Min 3X bagi 6 berarti min setengah X. Plus 34 per 6 itu sekitar 5, 2/3. Nah, persamaan pertama itu begini hasilnya. Ya. Jadi sesuaikan dengan bentuk umumnya dulu. Kalau kalian punya konsep yang lebih mudah, silakan Kak Bandar nggak batasi. Ya, cuman buat yang awam dengan persamaan garis lurus, Kak Bandar saja pakai cara ini. Gitu ya, kembalikan ke bentuk dasarnya dulu. Yang kedua, 2X plus 5Y sama dengan 64. Y-nya biarin di kiri, berarti 5Y sama dengan 2X-nya pindah, jadi min 2X plus 64. Oke, nah, kita butuhnya kan Y. Oke, kita butuhnya Y-nya. Ya, maka ada 5Y, berarti semua bagi 5 ya ini ya. Ini tadi min 2X plus 64. 2X-nya pindah ke sana ya. Jadi Y sama dengan min 2X per 5 ditambah 64 per 5. Berarti Y-nya sama dengan min 2 dibagi 5 itu berarti min 0,4. X. 64 bagi 5 itu bebas kalian mau pakai pecahan, mau pakai desimal. Kak Bandar pilih pakai desimal. Berarti sekitar 12,8. Oke. Ya, oke. Nah, gradien garis pertama itu berarti kan MX. Y sama dengan MX plus C. Y-nya udah, X-nya ada, C-nya ini. Berarti, atau kalau kalian bingung ini jangan jadiin desimal, jangan jadiin pecahannya, jadiin desimal semua aja ya. Nanti kita, biar enak. Berarti ini min 0,5 X. Ditambah 34 bagi 6 itu tadi 5,66. Ya. Oke, kita nggak usah fokus sama C-nya, fokus sama gradiennya.
karena yang diminta garisnya sejajar. Gradien garis pertama berarti yang min 0,5. M-nya kan ini berarti ya. Ini M-nya. Garis kedua gradiennya min 0,4. Kira-kira garis 1 dan 2 sejajar nggak kalau gradiennya beda? Enggak. Oke, mantap. Yuk, tinggal cek 3 dan 4. Kita tinggal cek 3 dan 4. Nah, kita fokus sama 3 dan 4 sekarang. Yang ketiga, garis ketiga ya. Berarti 4X min 2Y min 12 sama dengan 0. Biar ini Y-nya di ke sebelah kiri min 2Y, 4X-nya pindah jadi min 4X. Min 12 pindah jadi plus 12. Oke, maka kita butuh Y-nya. Berarti min 4 dibagi min 2. Ya, terus plus 12 dibagi 2. Min 2. Berarti ini jadi min bagi min plus, berarti ini 2X. 12 bagi min 2 plus bagi min 6. Maka gradien garis ketiga itu adalah 2. Ini gradien. Ya kan? Balikin aja ke bentuk umumnya biar kalian mudah. Ya, lanjut yang keempat terakhir. Kita pengecekan terakhir buat garis keempat. Yang keempat ini enak, tinggal kita ganti Y sama dengan min 2/5X plus 32. Oke. Min 2/5 dijadiin desimal, 2 bagi 5. 2 bagi 5 itu 0,4. Oke. Plus 7. Berarti ini Y sama dengan min 0,4X plus 32. Oke, kira-kira jadi yang sama garis berapa dan berapa? Yang sejajar? Yang gradiennya sama? 2 dan 4. 2 dan 4. Good. Yang 2 0,4, min 0,4 ya. Yang keempat sama, min 0,4 juga. Oke. Jadi jawabannya 2 dan 4. Yang D. Identifikasinya semudah itu adik-adik. Jadi nggak usah bingung-bingung, balikin aja ke bentuk umumnya. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat, silakan. Benar nggak larang. Tapi kadang suka kebalik-balik plus minusnya kalau pakai cara yang normal. Jadi Kak Bandar saranin pakai balik ke bentuk umumnya. Yuk, 19 clear ya? 20 sekarang. Oke, barisan geometri. Barisan geometri itu beda dengan barisan aritmatika. Kalau aritmatika pakai beda. Kalau geometri pakai rasio. Ya, rasionya. Nah, cara mencari rasio itu adalah paling mudah. R itu sama dengan U2 dibagi U1. Ini paling cepatnya begini. Ya, P plus 2 itu U1-nya, P-1 itu U2-nya. Jadi kalau barisan geometri itu kan, baik barisan geometri atau aritmatika itu kan dimulai dari U1, U2, U3, dan seterusnya. Oke, kita sekarang cari fokus rasionya. Pakai U2 dibagi U1. Oke, berarti ini P-1 dibagi P plus 2. Rasionya ini. Ya. Rasionya ini. Secara konsep. Oke, maka nilai P dan rasionya secara yang paling tepat berapa? Kalau kalian rasa kalian bingung adik-adik dengan cara menyelesaikannya, Kak Bandar saranin kalian fokus ke jawabannya. Kalian boleh coba salah satu. Misalkan P-nya 5. Ambil yang jawaban A dulu. A dan B kan P-nya sama. P-nya 5, P-nya 5. Ya kan? Misalkan P-nya 5. Berarti kalau 5 tambah 2 berarti 7. Oke. Lalu kalau misalkan P-nya 5 juga berarti P kurang 1 berarti 4. P kurang 7 berarti min 2.
Nah, adik-adik tinggal lihat, apakah ini sebuah barisan geometri? Cara ngeliatnya gimana, Kak? Tadi balik lagi, R-nya, rasionya. Ya, U1 itu, benar tulis di sini ya, U1 itu sama dengan A. U2 itu sama dengan A kali rasio. U1 sama dengan A, atau suku pertama. A itu suku pertama. Itu. Tinggal kalian cek R sama dengan 2. Misalkan U1-nya tadi 7. 7 kali 2 apakah hasilnya U2-nya 4? 7 kali 2 4 nggak? Tidak. Tidak. Berarti yang A positif salah dong. Iya kan? Lalu kalau R-nya min 2 misalkan. 7 kali min 2, jawaban B ya. B-nya masih sama. 7 kali min 2 berapa? Tujuh kali min 2 berapa? Min 4. Min Min 14. 14. Sama nggak kira-kira dengan 4? Kan 7, 4, min 2. Beda kan? Iya. Oke. Berarti ada B udah positif salah. Nah, sekarang kita ganti P-nya dengan 5. Min 5. Ya, ini nggak usah dipakai lagi. Ini juga nanti dipakainya pas itu aja. Ya. Ini Kak Bandar ajarin cara cepatnya. Kalau kalian ketemu soal begini ya, jadi nggak usah pusing-pusing nyari nilai P-nya pakai konsep segala macam, nggak usah. Fokusnya langsung masukin nilainya. P-nya min 5. Misalkan P-nya min 5. Berarti min 5 tambah 2. Ya, min 5 tambah 2 berapa? Min 3. Betul ya? Min 5 dikurang 1 berarti min 6. Lalu min 5 dikurang 7 berarti min 12. Nah, tinggal dicek. Misalkan U2-nya tadi min 6. Kita P-nya min 5 ya. Sekarang fokus ke R-nya. A-nya masukin min 3. R-nya 2. Min 3 kali 2, 6 nggak? Min 3 kali 2 apakah min 6? Iya, Kak. Oke. Nah, berarti dari sini jawaban yang C adalah benar. Oke? Udah, langsung klik yang C nanti jawabannya. Yang D nggak usah periksa lagi, Kak. Nggak usah. Itu udah pasti salah. Ya? Ada 5 menit nggak kita identifikasinya? Nggak ada kan? Nggak. Aman ya? Jadi kalau ketemu saran soal begini, kalian masukin aja jawabannya. Itu lebih cepat. Ya? Karena kita berpacu dengan waktu. Kita jangan kaku, jangan dengan konsep terus yang ada di kita pelajarin, harus lebih jeli lihat soal. Ya. Yuk, nomor 21. Pada suatu perlombaan ada 5 orang pemenang dapat hadiah uang gitu ya. Besar hadiahnya mengikuti barisan aritmatika. Kalau aritmatika itu konsepnya begini, UN sama dengan A plus N-1B. Ini konsep barisan aritmatika. Itu 2 jam. Ya. Untuk matematika 2 jam. Semua sama kayaknya 2 jam. A plus N-1B. Ini buat barisan aritmatika. Kalau buat barisan geometri itu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini konsep umumnya. Ya. Kak Bandar nggak bahas tadi yang di nomor 20, Kak Bandar kasih langsung konsep yang cepat. Karena berpacu dengan waktu ya, kalian juga ya. Yuk, hadiah pemenang kedua ditambah pemenang keempat. Totalnya 2.400.000. Ini dulu yang kita pegang. Berarti U2 ya. U2 itu berarti A plus N dikurang 1. Berarti 2 N-nya ya. 2 kurang 1 berapa? 2 kurang 1 berapa? 1 kali B? B ya. Lalu 4. U4 berarti A plus 4 kurang 1? 3. 3 kali B? 3B ya. Nah ini dijumlahin berapa nih? A plus A berapa? 2A. 2A. B ditambah 3B. 4B. Oke.
Pemenang kedua dan keempat totalnya 2.400.000. Jadi di sini taruh 2.400.000. Oke ya. 2A plus 4B. Ini clear nih. 2.400.000. Kak, A-nya dan B-nya kan belum dapat nih. Gimana caranya? Kita fokus ke yang info soal yang kedua. Selisih hadiah pemenang kedua dan pemenang kelima. Selisih. Oke, selisihnya ya. Kita taruh U5-nya di atas. U5 berarti A plus 5 kurang 1 berapa? 4. 4 kali B? 4B ya. Lalu U2 tadi itu kan A plus B. Kita tulis di sini A plus B. Nah, sekarang kita kurangin. Kan selisih kan ngomongin pengurangan dong. Bukan di jumlah kan? Oke. A dikurang A. Berapa? 0. Oke. 4B dikurang B? 3B. 3B. 3B ini tadi selisihnya 1.200.000. 1.200.000 sama dengan 3B, maka B-nya berapa? 400.000. Oke, B-nya 400.000. Clear. Jadi masing-masing peserta juara 1 sampai 5 itu punya dapat uangnya beda-bedanya 400.000. Ya. Oke, 400.000 nih. Yuk. Sekarang kita fokus ke U2. U2-nya kan A plus B. Ya, U2-nya belum tahu berapa kan, maka kita perlu masukin si nilai B-nya ke sini. Input nilai B-nya ke sini. Oke ya. Nah, ini Kak Bandar geser ke sini ya. Oke, berarti tadi 2.400.000 sama dengan 2A plus 4 kali B. 4B-nya, B-nya masukin ke sini ya. B-nya tadi 400.000. 4 kali 400.000 itu berapa? 1.600.000. Oke, 2A plus 1.600.000. Jadi kira-kira A-nya berapa? Rp1.600.000-nya pindahin ke kiri. Berarti jadi negatif ya? Iya. 2.400.000 dikurang 1.600.000. 800.000. Oke, 800.000 sama dengan 2A. Berarti A-nya berapa? 1A 800.000. 400.000. 400.000 A-nya. Oke, sama ya. A dan B-nya ternyata sama nilainya. 400.000. Jadi pemenang pertama berapa jadinya? Jadi dapat yang paling kecil dulu. Yang paling kecil dulu dapatnya berapa? Pemenang kelima lah berarti. 400.000. Oke, berarti pemenang kedua? 800 terus 1.000. Berarti 800.000, 1.200.000, 1.600.000, terus 2.000. Berarti totalnya 6 juta. 6 juta. Oke. Berarti 400 ditambah, kan beda selisihnya 400 ya, 800 tambah 1.200.000 tambah 1.600.000 tambah 2 juta. Totalnya ini berarti 6 juta. 12, 24, 4 juta, 6 juta. Yes, betul. Bisa ya? Oke, 21 udah. Yuk, 22. Fungsi F ditentukan oleh Fx sama dengan Ax plus B. Ini pelajaran relasi dan fungsi. Ya, relasi dan fungsi. Ini kelas 8. Nah, kalau kalian ditanya F-2-nya, maka kalian lihat fungsinya. Fungsi awalnya kan Fx sama dengan Ax plus B. Terus yang ditanyakan adalah F-2.
berarti F min 2, berarti sama dengan A dikali, X-nya ganti dengan min 2 ya. A kali min 2 ditambah B. Berarti A kali min 2 berarti min 2A ditambah B. Oke, clear ya? Jadi F min 2 itu min 2A plus B. F min 2-nya punya nilai 10. Nah, 10-nya taruh di sini. Kita dapat persamaan pertama. Lalu F1. F1-nya. F1-nya berarti ya, F1 berarti A-nya kali 1 ditambah B. A kali 1-nya A ditambah B. F1 nilainya 8. Ini persamaan kedua, 8 sama dengan A plus B. Oke. Nyari A dan B-nya yang paling mudah kalian eliminasi. Ya, B-nya ini ada 1 di sini, B-nya juga ada 1, eliminasi aja. Berarti 10 sama dengan min 2A ditambah B. Lalu taruh bawahnya 8 sama dengan A plus B. B-nya kita... Sore itu Ya. min 10. Oh, min 10. Oke, min 10 ya. Oke, thank you. Nicholas. Ya, min 10 ya. Oke, min 10. Sekarang kita lihat dari min 10. Min 10 dikurang 8 berapa? Min 10 dikurang 8. Min? Min 18. Min 2A ditambah, dikurang A. Berarti min 3. B kurang B habis. Maka A-nya berarti min 18 dibagi min 3. A-nya berarti min bagi min plus ya, 18 bagi 3, nah. A-nya 6. Lalu kalau A-nya 6, tinggal masukin ke sini kan? Berarti 8 sama dengan 6 tambah B. Jadi kira-kira B-nya berapa? B-nya 2. Oke, B-nya sama dengan 2. A-nya dapat 6, B-nya 2. Fokus ke F4. Berarti F4. Masukin di sini ya. F4 berarti A kali 4 ditambah B. A-nya tadi berarti 4A ditambah B. A-nya tadi 4 kali 6 ditambah B-nya 2. Berarti 24 tambah 2 berapa? 26. Oke, clear. Dapat jawabannya nomor 22. Sip. Ya, lanjut lagi nomor 23. 23 itu pelajari nanti sudut dalam lingkaran. Konsep sudut dalam lingkaran itu kelas 8. Kelas 8. Oke. Yuk. Besar sudut ACB. ACB itu yang ini. A garis A ke C ke B. ACB itu namanya sudut keliling. Sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena letaknya di keliling lingkarannya ya. Ini 37 derajat. Oke, ACB itu menghadap busur AB. Ya. Besar sudut refleks. Sudut refleks itu jadi ada sudut keliling, ada sudut refleks, ada lagi yang namanya adik-adik sudut pusat. Sudut pusat itu yang mana, Kak? Sudut pusat itu yang ini. Sudut ALB. Benar tulis saja ya, sudut ALB itu sudut pusat. Sudut pusat itu ciri-cirinya dibatasi oleh 2 jari-jari. Ya. Kalau sudut keliling dibatasi oleh 2 tali busur. Oke. Kalau sudut pusatnya sudut kelilingnya 37, sudut pusatnya juga menghadap busur AB. Kalau sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Ini syaratnya kalau dia menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Ini pakai konsep ini. Ini kelas 8. Jadi kalau kalian sudah kelas 9, buka-buka lagi catatan. Maka sudut pusatnya berarti 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya itu tadi si ACB ya. 2 kali 37 berarti 74 derajat. Sudut pusatnya ternyata 74 derajat. Nah, aturan sudut refleks dan sudut pusat begini. Sudut refleks
ditambah sudut pusat itu harus 360 derajat. Sudut refleksnya tadi yang mau kita cari ya. Sudut refleksnya kita mau cari sudut pusatnya 74 derajat. Sama dengan 360 derajat. Jadi sudut refleksnya berapa? Sudut refleksnya kira-kira berapa? 286. 286. Oke. 286 tambah 74, 360 ya? Iya, Pak. Oke, 286 derajat. Nah, adik-adik pelajarin lagi ini, nanti mungkin keluar lagi. Ya? Oke. Pelajari hubungan sudut keliling, sudut pusat, dan sudut refleks. Banyak item yang harus kalian pelajarin dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi, semua materi kelas 7 sampai kelas 9 tuh minimal ada 1 soal yang keluar. Ya, bisa 2 soal, bisa 3 soal. Jadi materinya harus kalian baca-baca lagi seminggu buat kalian bisa ngulang-ngulang. Ya, jadi fokus minggu ini tuh kalian belajar. Ya. Yuk nomor 24. Oke, sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke utara. Oke, kita ilustrasikan ini dengan gambar aja. Misalkan ini pelabuhan A, Kak Bandar gak akan gambar kapalnya. Oke, lalu kapalnya tapi berlayar ke utara. Ke utara berarti ke atas ya. Sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke arah utara menuju pelabuhan B. Berarti pelabuhan B-nya di sini kira-kira. B-nya di sini. Nah, menempuh jaraknya 128 mil laut. Kak Bandar nggak tulis satuannya, cuman angkanya doang ya. Setelah tiba di pelabuhan B, kapalnya berlayar lagi ke timur. Oke, berlayarnya ke timur lagi. Berarti kita geser ke kanan ya, timur kan kanan. Oke, menempuh jarak, ini ke pelabuhan C dia, menempuh jarak 96 mil laut. Jaraknya 96 mil laut. Nah, lalu yang ditanyakan adalah, bila kapal mau balik ke pelabuhan A, tapi nggak lewat pelabuhan B, dia mau langsung. Oke, dia mau langsung dari C ke A balik. Kira-kira ini jaraknya berapa? Nah, adik-adik kalian dengan ilustrasi gambar ini, kalian bisa tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Dan ini tinggal pakai Pitagoras. Berarti untuk tahu AC, kalian harus kuadratkan dulu AB-nya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nanti diakarin. AB-nya 128 kuadrat ditambah AC-nya 96 kuadrat. 128 kuadrat berapa? 128 dikuadratin. Kuadrat dari 128 berapa tuh? 16,384 ya? 384. 96 kuadrat berapa? 9216. Nah, ini jumlahin dulu ini berapa? 16,384 ditambah 9216. Kalau dijumlahin berapa? Dua lima enam nol. 25.600. Iya. Nah, akar 25.600 berapa? Akar 25.600. 160. 160. Oke, jawabannya ya C. Nah, kira-kira lebih dekat nggak dia kalau langsung dibanding dia lewat B dulu baru ke A? Lebih dekat kan? Kalau ke C ke B dulu dia mundur 96, ke A lagi 128, lebih jauh. Jadi lebih baik dia langsung. Oke ya. Yuk nomor 25. Ini permainan pangkat adik-adik. Ya, permainan pangkat. Jadi kalian harus fokus ke pangkatnya. Ya, pangkat itu punya aturan.
Kalau A pangkat N dikali A pangkat N, itu sama aja A pangkat N ditambah N. Ya, kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlahin. Basisnya sama soalnya. Ini basisnya 2. 2 pangkat 100 dikurang 2 pangkat 99. Yuk, kita mulai kerjakan ya. Yuk. 2 pangkat 100 dikurang 2 pangkat 99. Nah, ada 100 dan 99. Kita samakan dulu dia jadi 2 pangkat 99. 2 pangkat 100-nya Kak Bandar ganti dengan begini. 2 kali 2 pangkat 99. Benar nggak? Pakai aturan yang ini. 2 itu kan 2 pangkat 1. Ya kan? Lalu 2 pangkat 99. 2 kali 2 pangkat 99 kan 2 pangkat 100. Iya kan? Jadi Kak Bandar pecahnya begitu. Cukup satu aturan aja buat kerjain ini. Ya. Lalu kemudian tinggal dikurang dengan 2 pangkat 99. Oke? Ya kan? Nah, 2 pangkat 99-nya boleh nggak Kak Bandar ganti dengan begini? Boleh nggak ya? Kalian tinggal lihat begini. Boleh nggak kalau 2 pangkat 99-nya Kak Bandar ganti dengan begini? 1 kali 2 pangkat 99. Boleh nggak? Nggak akan pengaruh kan? Karena cuma kali 1, tetap aja segitu. Ya. Oke, fokus ke sini. Ini ada 2 pangkat 99, ini 2 pangkat 99 juga ada. Nah, Kak Bandar taruh di luar ya 2 pangkat 99-nya ya. Oke. 2 pangkat 99 Kak Bandar taruh luar. Oke ya. Lalu sekarang kita mainkan yang dalamnya. Tadi kan 2 dan 1. Tandanya dikurang, baru dikalikan dengan 2 kurang 1. 2 pangkat 99 kali 2 kan yang ini. Ya kan? 2 pangkat 99 kali min 1 kan yang ini. Betul nggak? Sampai sini aman nggak? Aman, Kak. Oke, berarti ini sama aja 2 pangkat 99 dikali 2 kurang 1 berapa? 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, 2 pangkat 99 dikali 1. Berapa sekarang? 2 pangkat 99. Oke, jadi jawabannya ya? Finish adik-adik. Oke. Ini lagi-lagi nggak ngomongin nilainya berapa. Kak Bandar nggak minta nilainya. Kak Bandar minta hasilnya dalam bentuk pangkat. Ya, cukup satu konsep kalian pegang buat pangkat, kalian beres bisa ngertiin nomor 25. Jadi Kak Bandar minta adik-adik seminggu ini belajarlah habis-habisan ya, supaya nanti ada soal yang mungkin bentuk soalnya angkanya beda, tapi secara konsep sama. Jadi bukan soalnya yang dihafal, tapi konsepnya yang dihafal ya. Oke? Nangkep ya? Kalau kalian ngerti konsep, mau kayak gimana pun soalnya itu nggak masalah. Ya, jadi matematika itu kuncinya kalian ngerti konsep, bukan hafal soalnya. Ya. Ada beberapa soal yang kayak tadi, yang langsung Kak Bandar ajarin tentang barisan geometri, masukin nilai P-nya. Dibanding kalian pakai cara lama gitu ya, habis waktunya. Ya, Kak, itu sah nggak sih Kak kalau misalkan nanti kan Kak Bandar minta coretan nih, terus waktu dicoretannya kami langsung masukin nilai P-nya kayak gitu. Sah-sah aja, nggak masalah. Gitu. Ya, yang Kak Bandar perlukan kan coretannya. Kenapa kalian menjawab seperti itu, alasannya apa? Setiap nomor kan Kak Bandar kasih coretannya nih, langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, Kak Bandar butuh coretannya ini. Jangan sampai nanti kalian kerjakan soal hanya dari misalkan ya Kak Bandar nggak ini. Misalkan kalian pakai AI. Mungkin jawabannya benar, tapi nggak ada coretannya. Kak, itu gimana? Kak Bandar, ibaratnya Kak Bandar kurangi nilainya. Ya. Yang terpenting yang menguatkan jawaban kalian itu adalah coretan. Misalkan di jawaban kalian itu kalian jawabnya terburu-buru, jadi salah klik, tapi ada coretannya nih, ternyata coretannya benar, Kak Bandar periksa. Kak Bandar benerin dong jawabannya. Nggak kan Kak Bandar kurangin, karena ada coretan tersebut.
sekalipun di jawabannya salah. Kalian kliknya salah gitu. Misalkan jawabannya D, kalian ternyata kliknya A. Tapi di coretannya ternyata kalian pilihnya D gitu loh. Ya, nangkap ya. Kak Bandar butuh coretan tangan kalian. Bukan pakai Word atau pakai PDF yang dalam konsep, maksudnya PDF-nya mungkin dari ChatGPT kalian convert gitu. Enggak itu yang Kak Bandar minta. Tulisan tangan ya. Coretannya dalam tulisan tangan. Jadi usahakan maksimal di situ supaya kalian nilainya juga bisa dikuatkan oleh coretan kalian ya. Jelas ya? Oke. Jadi nanti di minggu depan kumpulkan coretannya. Kalian selain kerjakan Google Form, satu nomor kalian bikin coretannya. Nggak usah bagus-bagus adik-adik. Kak Bandar ngerti kok coretan kalian. Ya, nggak usah terlalu bagus, rapi, tersusun gitu, nggak usah. Itu ngabisin waktu. Ya, jadi gitu kalian kerjain nomor 1, coret-coret, dah, lewatin. Nomor 2, coret-coret. Nah, tinggal di foto aja coretannya. Nggak usah tulis rapi-rapi, susun lagi, nggak usah. Itu makan waktu. Matematika itu nggak perlu kerapian. Tapi yang dibutuhkan adalah ketelitian kalian. Dan itu runutannya seperti apa. Dari situ Kak Bandar tahu, oh, pola berpikirnya Anabel begini. Chris begini. Gitu. Jadi Kak Bandar bisa ngeliat dari situ ya. Oke, yuk kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari minggu depannya di UPK-nya langsung ya. Bye-bye. Semangat ya. Terima kasih Pak Yuk, Bandar. sama-sama. Yuk. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama adik-adik semua. Ya. Oke. Okta dan Regina boleh live ya. Thank you.